Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Kalian yang ingin bergabung, kalian bisa masuk grup yang linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Kalian bisa mengomentari, mengkritisi, memberikan saran, atau memberikan soal-soal yang bisa kita bahas bersama-sama. Oke, kita langsung pembahasan pertama. Ini pembahasan pertama tentang SKD untuk persiapan tahun 2025. Ini masih pertama pembahasannya ya. Jadi, kita akan membahas TWK, poinnya tentang gagasan utama. Jadi kita akan bahas di video ini tentang gagasan utama. Apa sih gagasan utama? Gagasan utama itu kata lainnya adalah ide pokok. Ide pokok ya gagasan utama. Lalu bagaimana cara mencari ide pokok? Ide pokok itu terdapat pada kalimat utama. Jadi di dalam paragraf itu ada kalimat utama dan ada kalimat penjelas. Kalau kalimat utamanya di awal paragraf, itu namanya deduktif. Kalau kalimat utamanya di akhir paragraf, namanya induktif. Kalau kalimat utamanya berada di awal paragraf dan di akhir paragraf, itu namanya paragraf campuran. Atau kalimat utamanya itu berada di tengah, namanya paragraf ineratif. Kalimat utama itu, konsepnya itu sebenarnya, kalimat utama itu adalah kalimat yang masih umum. Kemudian kalimat penjelas itu adalah kalimat yang menjelaskan tentang kalimat utama. Ya. Jadi kalimat utama itu adalah kalimat yang masih umum. Kemudian kalimat utama ini dijelaskan dengan kalimat-kalimat penjelas. Kalimat utama ini bisa di awal paragraf, atau di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir. Bagaimana cara kita menentukan kalimat utamanya ini apakah di awal atau di akhir? Nah, ini salah satu ciri lah, indikator lah. Kalimat utama di awal paragraf, ini biasanya kalau kalimat utamanya di awal paragraf, ini terdapat pengulangan. Pengulangannya itu terjadi di kalimat penjelas. Kalimat kedua, ketiga, keempat. Biasanya seperti itu. Ada kata rujukan, ini, itu, tersebut. Terus menggunakan kata ganti ia, dia, mereka, nya. Itu biasanya seperti itu. Kalau kalimat utamanya di akhir paragraf, itu ada ciri-cirinya. Biasanya di akhir kalimat itu menggunakan kata-kata oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, bahkan. Ini merupakan ciri-ciri, masih ciri-ciri. Apakah pasti seperti ini? Ya bisa saja tidak. Bisa saja iya. Tapi konsepnya, pokoknya kita tahu konsep. Konsepnya itu kalau kalimat utama itu kalimatnya masih umum. Kemudian kalimat yang lain itu menjelaskan kepada kalimat utama. Itu adalah konsep sebenarnya. Ini hanya untuk mempercepat dalam mencari mana kalimat utama. Ini ya. Oke, kita langsung ke pembahasan soal. Ini. Nomor 1. Bahan bakar minyak memiliki berbagai kegunaan. Nah, kita ke kalimat kedua. Ini kalimat pertama, sekarang kalimat kedua. Ini kalimat kedua, ini kalimat pertama. Sepeda motor menggunakan bahan bakar pertalite. Nah, di sini ada kalimat pengulangan, yaitu bahan bakar. Dan di kalimat pertama itu ada kata bahan bakar, di kalimat kedua ada bahan bakar. Terus, yang ketiga, kalimat ketiga. Kendaraan bermesin diesel menggunakan bahan bakar. Ada pengulangan lagi. Terus, kalimat keempat, pesawat terbang menggunakan aftur sebagai bahan bakar.
Ada pengulangan lagi. Ibu rumah tangga menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar kompor minyak. Jadi di sini ada pengulangan bahan bakar, bahan bakar, bahan bakar, bahan bakar. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa kalimat utamanya adalah bahan bakar minyak memiliki berbagai kegunaan. Nah, tapi sebenarnya konsepnya itu seperti ini. Bahan bakar minyak memiliki berbagai kegunaan. Nah, di sini adalah pembahasannya itu kan bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak. Nah, ini bahan bakar minyak. Kemudian di kalimat kedua, sepeda motor menggunakan bahan bakar Pertalite. Bahan bakar Pertalite ini termasuk golongan dari bahan bakar minyak. Pertalite sama bahan bakar minyak ini lebih umum mana? Lebih umum bahan bakar minyak. Dan Pertalite ini adalah jenis dari bahan bakar minyak. Dari sini bisa dipahami, itu adalah konsepnya. Konsep yang sebenarnya. Kemudian yang kalimat ketiga, ini kalimat ketiga. Kendaraan bermesin diesel menggunakan bahan bakar solar. Nah, ini bahan bakar solar. Solar ini merupakan jenis bahan bakar minyak. Solar sama minyak lebih umum mana? Umum yang mana? Lebih umum minyak. Solar itu bagian dari minyak. Bahan bakar solar itu bagian dari bahan bakar minyak. Kita lihat yang kalimat nomor 4. Ini kalimat nomor 4. Aftur. Nah, aftur ini merupakan bahan bakar. Aftur ini merupakan bahan bakar minyak. Ya kan? Nomor 5, kalimat nomor 5. Ini coba. Minyak tanah. Minyak tanah ini juga merupakan bahan bakar minyak. Merupakan bahan bakar minyak. Jadi, kalimat utamanya itu adalah bahan bakar minyak memiliki berbagai kegunaan. Jadi, ide pokok paragraf tersebut adalah, ide pokoknya itu adalah kalimat atau kata yang berada di kalimat utama. Ya, kita yang D dulu. Manfaat Pertalite. Nah, ini Pertalite. Minyak tanah. Berarti ini khusus ini salah. Bahan bakar rumah tangga. Nah, ini bahan bakar rumah tangga. Oh, bukan. Yang B, berbagai jenis kendaraan. Oh, ini tidak di dalam paragraf ini tidak menjelaskan tentang kendaraan, tapi yang dijelaskan tentang bahan bakar minyak. Nah, kegunaan bahan bakar minyak. Nah, di sini ada bahan bakar minyak. Terus bahan bakar minyak ini untuk apa? Nah, bahan bakar minyak memiliki berbagai kegunaan. Berarti jawabannya adalah yang A, kegunaan bahan bakar minyak. Nah, oke, kita lanjut nomor 2. Kecelakaan lalu lintas di jalan raya disebabkan oleh berbagai hal. Banyak pemakai jalan raya tidak menaati peraturan lalu lintas. Nah, di sini ada lalu lintas, ada pengulangan lalu lintas. Terus kemudian di kalimat ketiga, misalnya kebut-kebutan melanggar misalnya kebut-kebutan melanggar lampu rambu-rambu lalu lintas. Nah, di sini ada pengulangan lalu lintas dan mau menang sendiri. Terus kalimat berikutnya, selain itu banyak kendaraan yang tidak dilengkapi spion. Nah, di sini kan tidak ada lalu lintas, tidak ada pengulangan, tapi lalu lintas kan sudah diulang sebanyak 2 kali di sini kan. Nah, terus habis itu, jika semua pemakai jalan raya taat peraturan, maka kecelakaan lalu lintas dapat berkurang. Nah, di sini ada lalu lintas lagi. Berarti kalimat utamanya itu berada di awal kalimat, yaitu kecelakaan lalu lintas di jalan raya disebabkan oleh berbagai hal. Nah, sekarang kita pahami secara konsep. Itu kan secara ciri-ciri ya. Secara ciri-ciri itu kan ada pengulangan kata pada kalimat utama, yaitu berupa lalu lintas. Nah, sekarang secara konsep, bagaimana cara menemukan kalimat utama secara konsep?
Kecelakaan lalu lintas di jalan raya disebabkan oleh berbagai hal. Jadi kecelakaan lalu lintas itu terjadi karena berbagai hal, banyak hal. Ya, terus kalimat kedua. Ini kalimat kedua. Banyak pemakai jalan raya tidak menaati peraturan lalu lintas. Nah, ini salah satu penyebab terjadinya kecelakaan, yaitu pemakai jalan raya tidak menaati peraturan lalu lintas. Ya kan? Berarti ini kalimat kedua ini menjelaskan ini kecelakaan lalu lintas di jalan raya disebabkan penyebab kecelakaan di jalan raya. Nah, salah satunya adalah ini. Terus yang paragraf ketiga. Bukan paragraf ketiga, kalimat ketiga. Misalnya kebut-kebutan. Nah, kebut-kebutan ini juga merupakan penyebab dari kecelakaan. Terus melanggar lampu lalu lintas. Nah, melanggar lampu rambu-rambu lalu lintas ini penyebab dari kecelakaan juga. Dan mau menang sendiri. Nah, ini ugal-ugalan menang sendiri. Ini kan merupakan penyebab dari kecelakaan lalu lintas. Nah, selain itu, banyak kendaraan yang tidak dilengkapi spion. Nah, tidak dilengkapi spion ini juga merupakan penyebab terjadinya kecelakaan. Berarti kalimat keempat ini, ini juga menjelaskan kalimat yang nomor satu. Ya kan? Walaupun di sini kan tidak ada pengulangan. Selain itu banyak kendaraan yang tidak dilengkapi spion. Nah, di sini kan nggak ada kata-kata pengulangan kan? Ada ini. Ada ciri-ciri. Selain itu. Nah, selain itu berarti merujuk ke kalimat sebelumnya. Nah, ini ternyata ada ciri-cirinya ini itu. Kemudian jika semua pemakaian jalan raya taat peraturan, maka kecelakaan lalu lintas dapat dikurangi. Oke. Jika semua pemakai jalan raya taat peraturan, maka kecelakaan lalu lintas dapat berkurang. Terus ide pokok paragraf tersebut adalah ketaatan berlalu lintas. Oh, ini bukan tentang ketaatan berlalu lintas. Kesadaran berlalu lintas di jalan raya. Oh, tentunya bukan kan? Nah, penyebab kecelakaan di jalan raya. Ya. Ini kan menjelaskan kecelakaan lalu lintas di jalan raya disebabkan. Nah, berarti penyebab kecelakaan di jalan raya. Berarti jawabannya adalah C. Nah, kita lanjut nomor 3. Pasokan listrik pada musim penghujan sering terganggu. Hujan lebat dan angin ribut dapat menyebabkan pohon-pohon di beberapa ruas jalan tumbang dan menimpa kabel listrik. Nah, di sini ada pengulangan listrik di kalimat kedua. Kalimat kedua. Untuk mempercepat perbaikan jaringan listrik, nah di kalimat ketiga ada pengulangan listrik. PLN melakukan pemadaman listrik. Berarti kalimat utamanya adalah nomor 1, yaitu pasokan listrik pada musim penghujan sering terganggu. Kita bahas secara konsep. Kalimat pertama. Ini kalimat pertama. Hujan lebat dan angin ribut dapat menyebabkan pohon-pohon di beberapa ruas jalan tumbang dan menimpa kabel listrik. Menimpa kabel listrik, apakah ini penyebab pasokan listrik itu terganggu? Iya kan? Kalau pohon tumbang menimpa kabel listrik, pasokan listrik akan terganggu. Nah, ini salah satu penyebabnya. Berarti ini kalimat kedua. Nah, kalimat kedua itu menjelaskan kalimat pertama. Terus, kalimat ketiga, untuk mempercepat perbaikan jaringan listrik, ya, PLN melakukan pemadaman listrik secara merata. Ini juga menjelaskan kalimat utama, menjelaskan di kalimat yang pertama tadi itu. Nah, ide pokok paragraf tersebut adalah yang kita bahas yang D dulu. Hujan lebat dan angin ribut menyebabkan pohon-pohon tumbang. Apakah
apakah ini ide pokoknya? Tentunya ini tidak, karena ini tidak pada di kalimat utama. Terus yang C, rusaknya alat listrik karena hujan dan angin. Apa ini paragraf ini menjelaskan rusaknya alat listrik karena hujan dan angin? Oh, nggak ada. Di sini nggak ada membahas tentang alat-alat listrik. Oh, ini salah. Pemadam listrik sementara oleh PLN. Nah, apakah ini? Oh, tentunya tidak. Ini hanya penjelas, kalimat penjelas. Terus kemudian pengaruh hujan terhadap pasokan listrik. Apakah benar? Oh ya, ini jawabannya tentunya yang A. Kita lanjut nomor 4. Sampah plastik sulit terurai di tanah. Apabila dibakar dapat menimbulkan penyemaran dan gangguan pernapasan. Apakah di sini ada pengulangan? Kayaknya nggak ada. Kemudian kita lanjut ke paragraf terakhir. Itulah beberapa bahaya yang disebabkan dari sampah plastik. Nah, itulah. Nah, ini kan merupakan kata-kata untuk penyimpulan. Itulah. Itu yang merujuk ke itu ini ya. Ini merujuk ke kalimat sebelumnya. Semua kejadian-kejadian sampah sulit terurai, terus sampah dibakar menimbulkan penyemaran, terus sampah mencemari lingkungan. Ini kan ini yang dimaksud itu kan itulah beberapa bahaya yang disebabkan dari sampah plastik. Ya kan? Nah, jadi paragraf atau kalimat utamanya itu berada di akhir kalimat. Yaitu itulah beberapa bahaya yang disebabkan dari sampah plastik. Jadi secara konsep seperti ini. Beberapa bahaya yang ditimbulkan oleh sampah plastik. Yang pertama, sampah plastik sulit terurai di tanah. Nah, ini kan merupakan bahaya dari sampah plastik. Terus apabila dibakar dapat menimbulkan penyemaran. Plastik kalau dibakar kan menyebabkan penyemaran dan gangguan pernapasan. Nah, kan? Sampah plastik juga mencemari lingkungan. Nah, itu merupakan penjelasan tentang bahaya plastik. Ya kan? Sampah dibakar bahaya. Sampah juga sulit terurai tanah. Sampah juga mencemari lingkungan. Itu kan merupakan bahaya-bahaya dari plastik. Jadi, kalimat utamanya adalah beberapa bahaya yang disebabkan dari sampah. Jadi, ide pokok paragraf tersebut adalah kantong plastik sulit terurai. Nah, ini merupakan penjelas. Kalimat penjelas. Penyebab penyemaran udara. Nah, di sini tidak membahas tentang pencemaran udara. Kemudian yang C, plastik mencemari lingkungan. Ya, berada di kalimat ketiga. Plastik mencemari lingkungan, tetapi ini menjelaskan tentang bahayanya plastik. Berarti ini bukan jawaban. Jadi yang D, beberapa bahaya sampah plastik. Ya kan? Beberapa bahaya yang disebabkan dari sampah plastik. Itu kalimat utama. Jadi ide pokoknya itu adalah beberapa bahaya sampah plastik. Jawabannya yang D. Oke. Kita lanjut nomor 5. Saat berbelanja kita menggunakan kantong kain. Selain kantong kain, nah di sini ada pengulangan. Mana? Ada pengulangan. Ini. Kantong kain. Di sini juga ada pengulangan kantong kain. Selain kantong kain, kita juga dapat menggunakan keranjang belanja. Kantong plastik. Ya, di sini ada kantong. Nah, ini ada kantong juga. Ada pengulangan kantong. Nah, ini pengulangan kantong. Kantong plastik bekas juga dapat kita gunakan kembali saat berbelanja. Itulah beberapa cara untuk mengurangi sampah plastik. Berarti, nah, di sini ada pengulangan kantong dan pengulangan kantong. Tetapi, seolah-olah kalau menurut
ciri-ciri tadi, tanda-tanda dari paragraf utama. Paragraf utamanya itu di awal kalimat, ya kan? Kalau menggunakan ciri-ciri ini. Tapi kalimat utamanya di sini itu bukan di di awal kalimat, tetapi di akhir kalimat. Kenapa? Di sini ada itulah. Itulah itu merupakan membuat kesimpulan. Itulah. Jadi kejadian dari kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga itu disimpulkan itulah beberapa cara untuk mengurangi sampah plastik. Saya ulangi ya. Di sini ada kata itu. Maksudnya itu adalah saat berbelanja kita menggunakan kantong kain. Terus kita menggunakan keranjang belanja. Kemudian menggunakan kantong plastik bekas. Nah, maksudnya itulah ketiga itu. Merupakan, itulah beberapa cara untuk mengurangi sampah plastik. Jadi ketiga kalimat yang satu, kedua, ketiga itu merupakan cara untuk mengurangi sampah plastik. Itu kalau kita bahas secara konsep. Jadi kalimat satu, kalimat kedua, kalimat tiga itu menjelaskan bagaimana cara mengurangi sampah plastik. Jadi kalimat utamanya itu berada di akhir kalimat. Beberapa cara untuk mengurangi sampah plastik. Tentunya setelah kita mengetahui kalimat utamanya, kita bisa menentukan ide pokok paragraf tersebut. Nah, yang A, penggunaan kantong belanja. Apakah ini? Oh tidak. Penggunaan kantong belanja itu adalah salah satu cara untuk mengurangi sampah plastik. Yang B, cara mengurangi sampah plastik. Nah, ini yang benar. Cara mengurangi sampah plastik. Yang C, menggunakan sampah plastik. Oh tidak menjelaskan tentang penggunaan sampah plastik. Manfaat sampah plastik. Oh tidak, di sini tidak membahas tentang manfaat dari sampah plastik. Oke, itu tadi 5 soal sudah kita bahas. Bagi kalian yang memiliki pendapat atau argumen, kalian bisa tulis di kolom komentar. Bagi kalian yang ingin bergabung, silahkan masuk ke grup. Linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, semoga kita bisa istiqomah. Semoga kita bisa lolos PNS tahun 2025. Semoga apa yang kita impikan terwujud. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.